Republik Dominika, negara dan pesona surga tropis yang mempesona di timur pulau Hispaniola. Turis dari ujung dunia pun akan terhipnotis dengan pantai-pantai eksotis, pohon-pohon palem yang menjulang, serta perairan sebening kristal yang menggoda wisatawan dari seluruh dunia. Salah satunya adalah Punta Salinas. Tapi apa yang disembunyikan dari keindahannya? Sebagai pulau terbesar kedua di Karibia setelah Kuba, kita akan mulai mengungkap sisi gelap dari Nature Island of the Caribbean ini. Sisi yang menjadi rahasia umum yang jarang dibicarakan adalah eksploitasi seksual. Memang prostitusi di sana legal, tapi masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Di balik gemerlap kota-kota wisata seperti Punta Cana dan Santo Domingo, ada cerita-cerita kelam tentang perdagangan manusia, prostitusi paksa, bahkan eksploitasi anak. Industri pariwisata di negara ini tak bisa lepas dari sorotan. Banyak wisatawan datang untuk menikmati keindahan alamnya, tapi ada juga yang sengaja mencari wisata gelap ini. Beberapa klub malam, bar bahkan tempat hiburan tertentu terkadang jadi pusat aktivitas ilegal. Didukung jaringan kriminal yang tahu cara menarik pelancong dengan niat terselubung. Yap, kesenangan hawa nafsu. Kita paham betul akar penyebab dari lingkaran setan ini. Tak lain tak bukan adalah ketidakberdayaan ekonomi dan kondisi finansial yang amburadul. Banyak perempuan dan anak-anak dari wilayah miskin terjebak dalam lingkaran ini karena tak punya pilihan lain. Anak-anak muda, bahkan yang masih di bawah umur, sering jadi target utama. Tindakan eksploitasi ini seringkali tersembunyi di balik tempat-tempat hiburan malam yang memiliki hubungan dengan perdagangan manusia dan prostitusi, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung oleh pihak berwenang. Anak-anak dan perempuan yang terperangkap seringkali tersesat dan tidak punya jalan keluar. Mereka hidup dalam bayang-bayang eksploitasi dengan tekanan ekonomi dan sosial yang membuat mereka sulit melawan. Mereka dimanfaatkan oleh orang-orang lokal maupun jaringan kriminal internasional. Dalam beberapa kasus, jaringan ini bahkan melibatkan anak-anak muda yang belum dewasa. Suatu bentuk eksploitasi yang sangat serius dan melanggar hukum internasional. Sayangnya, banyak di antara mereka yang akhirnya terperangkap dalam industri prostitusi dengan iming-iming janji pekerjaan atau peluang ekonomi yang lebih baik. Padahal, fakta di lapangan berkata sebaliknya. Merujuk pada laporan PBB tahun 2017, pelecehan anak dan perdagangan manusia menjadi masalah yang signifikan di Republik Dominika, dengan Sosua sebagai salah satu pusatnya. Hal ini semakin diperparah dengan kedatangan wisatawan asing yang datang dengan niat jahat. Mereka seringkali menawarkan imbalan berupa kredit telepon atau perbaikan rumah kepada keluarga miskin sebagai imbalan untuk menghabiskan waktu bersama anak perempuan mereka. Kasus lainnya juga ikut merebak ke permukaan. Seorang sopir taksi bahkan menawarkan untuk mengantarkan seorang gadis muda ke kamar klien. Di tempat lain, anak-anak terlihat berada di dalam hotel kumuh yang diduga digunakan sebagai rumah bordil. Sementara remaja laki-laki juga terlihat dibawa ke klub malam oleh turis pria. Mark William Thomas, ahli perlindungan anak dan mantan detektif polisi bilang, kalau kondisi ini disebabkan oleh pandangan terhadap anak-anak sebagai komoditas di negara-negara dunia ketiga. Banyak pria di negara barat melakukan perjalanan ke tempat-tempat seperti Sosua untuk mengeksploitasi anak-anak karena mereka percaya bahwa uang dapat membeli akses ke tubuh anak-anak dari bayi hingga mereka beranjak remaja. Mirisnya adalah 1 dari setiap 4 gadis yang bekerja di sektor seks di pulau tersebut berusia di bawah 18 tahun. Mereka dibayar sekitar 2.000 peso per sesi atau sekitar kurang dari 30 pounds atau $40 yang bahkan lebih rendah dari upah bulanan rata-rata di negara ini. Akar dari kenestapan ini adalah kemiskinan yang melanda banyak keluarga di Sosua, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum dan adanya jaringan bawah tanah yang memfasilitasi perdagangan anak. Reputasi Sosua sebagai tujuan wisata seks dewasa semakin memperburuk kerentanannya terhadap eksploitasi anak. Para predator seksual memanfaatkan popularitas kota ini untuk berbaur dengan wisatawan lain. Sementara beberapa penduduk setempat juga terlibat dengan memperkenalkan anak-anak kepada para wisatawan demi keuntungan finansial. Kriminalitas juga melambung tinggi di negara ini, khususnya di Capotillo. Lingkungan di Santo Domingo dikenal sebagai tempat dengan tingkat kejahatan dan kekerasan yang sangat tinggi. Salah satu area yang paling terkenal adalah 42nd Street, sebuah jalan yang sudah lama menjadi pusat aktivitas kriminal yang sangat sulit dikendalikan.
Wilayah yang berukuran 700.000 meter persegi punya serba kekurangan, terjebak dalam pusaran kejahatan dan kemiskinan yang kian menggerogoti mereka. Di 42nd Street, kekerasan geng, bentrokan perdagangan narkoba hampir menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di siang hari, transaksi narkotika tampak biasa, dengan banyak anak-anak dan remaja yang terpapar atau bahkan terlibat langsung. Iya, walaupun aparat penegak hukum, seperti polisi dan tentara, sering berpatroli, kekerasan dan kriminal tetap merajalela. Nasib Kepotilo makin memburuk dengan terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Fasilitas kesehatan dan pendidikan hampir tidak ada, dan beberapa yang sudah ada bahkan harus ditutup. Pada Januari 2022 kemarin, penduduk sekitar kehilangan satu-satunya sekolah yang mendidik anak-anak di kota tersebut. Tak hanya itu, mereka juga harus merelakan satu-satunya rumah sakit karena krisis sanitasi dan lahan rumah sakit yang bermasalah. Sayangnya, situasi ini semakin rumit dengan popularitas yang didapat kedua wilayah ini melalui liputan dari seniman urban dan influencer media sosial. Alih-alih membantu, perhatian internasional malah memperburuk kondisi, menjadikan jalan ini semakin dikenal sebagai tempat untuk mendapatkan narkoba dan terlibat dalam kegiatan kriminal. Kriminalitas dan bencana alam tampaknya seperti dua dunia yang berbeda, namun keduanya sama-sama mencuri masa depan. Yang satu mengganggu ketenangan sosial, sementara yang lain menghancurkan pondasi alam, meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh di tubuh negara ini. Musim badai di Republik Dominika berlangsung antara Juni hingga November, membawa dampak besar berupa angin kencang, banjir, tanah longsor, dan kerusakan properti. Beberapa badai besar seperti Badai Maria dan Irma pada tahun 2017 menghantam pantai barat dan barat daya negara ini. Namun, musim badai terakhir juga mengakibatkan bagian timur dan tenggara Republik Dominika kehilangan layanan dasar yang sangat penting. Selain badai, negara ini juga menghadapi gelombang panas, suhu ekstrem, dan kekeringan yang memperburuk kekurangan pangan dan air. Republik Dominika juga rawan gempa besar, mengingat letaknya yang berada di atas sesar tektonik aktif, seperti sesar septentrional di pantai utara. Para ilmuwan memperingatkan bahwa dampak bencana alam ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Potensi kerugian diperkirakan bisa mencapai hampir 17% dari produk domestik bruto atau PDB negara ini. Dalam rentang waktu tahun 1980 dan 2008, lebih dari 40 bencana alam melanda Republik Dominika, mempengaruhi sekitar 2,65 juta orang, yang hampir seperempat dari total populasi negara ini. Bencana terbesar yang pernah terjadi adalah Badai Georges pada tahun 1998, yang menyebabkan 350 kematian dan memaksa lebih dari 85.000 orang mengungsi. Banjir yang ditimbulkan oleh badai ini juga mengancam sektor pertanian, merusak tanaman tembakau dan gula, serta memaksa Republik Dominika untuk mengimpor makanan dalam jumlah besar. Lupakan sejenak faktor alam, karena kali ini masalah yang diakibatkan oleh penduduk dan turis. Sungai-sungai di kawasan Greater Santo Domingo, terutama Sungai Ozama, menjadi korban utama dari pencemaran limbah yang terus mengalir sampai ke pantai-pantai indah Republik Dominika. Sungai Ozama kini penuh dengan limbah seperti wadah polietilen yang sulit terurai secara alami, serta berbagai sampah lainnya. Limbah-limbah ini tidak hanya mencemari sungai, tetapi juga mengalir ke bendungan Monsion, yang menjadi lebih sulit untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya. Meskipun ada kesadaran di tingkat regional, seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai di lebih dari 18 wilayah di sekitar Antillen, implementasinya di Republik Dominika masih jauh dari memadai. Truk-truk yang membawa berbagai jenis sampah, mulai dari limbah konstruksi hingga plastik, seringkali membuang muatannya secara ilegal di tepi Sungai Ozama. Sementara itu, Punta Solenas, pantai indah di Republik Dominika, juga dilanda limbah yang ditinggalkan pengunjung. Banyak wisatawan lokal yang tidak peduli meninggalkan kaleng aluminium, botol plastik, dan plastik. Menurut Edi Rosado, ahli lingkungan dari program lingkungan PBB, plastik sering dianggap praktis, tapi masyarakat lupa dampaknya terhadap keberlanjutan. Namun masalah ini tidak hanya soal kebiasaan masyarakat. Republik Dominika sendiri dengan populasi sekitar 11,4 juta orang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Infrastruktur yang kurang memadai membuat limbah menumpuk, terutama di daerah pedalaman. Lebih dari 350 tempat pembuangan sampah ilegal tersebar di seluruh negeri, menciptakan pemandangan yang jauh dari bayangan surga tropis. Di sisi lain, kawasan Punta Cana di ujung timur pulau tetap menjadi pusat pariwisata unggulan. Pantai-pantainya yang bersih dan terawat menjadi daya tarik wisatawan. Pantai-pantai yang bersih dan terawat menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh dunia.
Setelah sempat terpukul pandemi, sektor pariwisata di sini kembali bangkit. Pada Juli lalu, jumlah wisatawan bahkan meningkat 10% dibandingkan periode yang sama 2 tahun sebelumnya.